Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar fikih kembali bersama saya Ibu Farah Diba mengenai kaidah am dan khos, takhsis dan mukhasis. Yang pertama mengenai pengertian am dan khos. Am itu adalah kata yang bermakna umum, yang tidak dibatasi, yang mencakup semua satuan-satuan yang terkandung di dalam kata itu. Misalnya kata manusia. Kata manusia mencakup laki-laki, perempuan, beriman, kafir, dan lain sebagainya. Kemudian kata khos artinya adalah kata yang bermakna khusus, yaitu yang dibatasi maknanya atau berupa jenis dan satuan tertentu. Misalnya menyebut nama seseorang, menyebut jumlah tertentu, maka menunjukkan bahwa kata itu khusus artinya atau khos. Kemudian mengenai lafadz am, bentuknya ada yang pertama menggunakan lafadz yang artinya adalah umum, yaitu kata-kata kullun, semua, kullun tiap-tiap, jami'un semuanya, kafah seluruhnya, ya ma'syar seluruhnya. Kemudian contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ya, jadi kita disuruh untuk secara totalitas masuk di dalam Islam, tidak memilih hal-hal yang menyenangkan saja, tapi seluruhnya, yang tidak disukai hawa nafsu maupun yang enak maupun tidak enak, semuanya itu secara total. Kemudian menggunakan isim istifham, yaitu kata tanya, misalnya siapa nama kamu, di mana, itu adalah lafadz yang artinya umum, tidak dibatasi pada perorangan tertentu. Ya, kalau di Al-Quran misalnya mal-qari'ah. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan hari kiamat itu. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah itu menunjukkan jawab syarat. Itu misalnya ada kata ma, man, ayu, ayumah. Nah, di situ misalnya ada manjada, wajada. Nah, jadi ada jawab dan syarat. Nah, di sini contohnya wa may yabtadil, wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Jadi ada man, kemudian katanya itu apa, dan ada jawab syaratnya fa apa gitu ya. Nah, jadi ini merupakan isim isyarah, barang siapa ya. Jadi kan tidak terbatas pada seseorang tertentu. Jadi siapa saja. Barang siapa yang menukarkan keimanannya dengan kekafiran, maka sungguh ia sudah tersesat dengan sesat-sesatnya gitu ya. Kemudian menggunakan yang keempat adalah isim mausul atau kata sambung, yaitu alladzi, alladzina, dan lain sebagainya. Jadi misalnya ada dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, ayat selanjutnya alladzina yu'minun. Jadi menerangkan al-muttaqin tadi gitu. Alladzina itu adalah kata yang bersifat umum, yaitu orang-orang yang, jadi tidak dibatasi siapapun yang memiliki sifat itu, yang beriman pada yang gaib, melakukan mendirikan sholat, menginfakkan hartanya gitu ya. Nah, itu tidak dibatasi siapapun itu. Kemudian yang kelima adalah isim mufrad ma'rifahnya dengan al. Jadi kalau ma'rifah itu pasti pakai al ya. Kemudian atau dengan idhofah. Nah, untuk yang berikutnya yang keenam, kalau itu jamak atau banyak itu yang ma'rifahnya dengan al maupun dengan idhofah. Nah, untuk yang dengan al itu saya ambil contoh untuk yang jamak. Ya ayuhan nas gitu ya. Jadi nas itu jamak kemudian pakai al ma'rifahnya. Maka ketika semacam ini menunjukkan artinya umum, manusia seluruhnya gitu ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Ya, jadi semua manusia itu disuruh untuk beribadah pada Rabb-nya, pada Allah maksudnya. Kemudian kalau yang isim mufrad tunggal itu ma'rifahnya dengan idhofah, misalnya yaumil qiyamah. Yaumal qiyamah di situ ya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati. Jadi di sini ada mudhof ilaih bentuknya. Jadi yang kedua mudhof ilaihnya pasti pakai al dan di kasroh gitu. Maka ini bentuk mudhof ilaih ini termasuk keumuman lafadz ya, yaumal qiyamati ya. Jadi Allah memberi
memberi keadilan di antara mereka kelak pada hari kiamat gitu ya. Jadi pada siapa umum ya pada hari kiamat itu. Kemudian yang berikutnya lafadz nakiroh yang diawali dengan nafi atau penafian peniadaan. Jadi wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi la itu la nafi peniadaan sesuatu. Takutlah pada hari yang tidak ada seorang nafsun itu kan nakiroh ya, bentuknya tanpa al, berarti yaitu menggunakan tanwin, maka nakiroh namanya. Nah, la tajzi nafsun itu menunjukkan penafian sesuatu ya, nakiroh yang diawali oleh nafi pada hari yang tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan pembelaan pada orang lain. Kemudian yang berikutnya kaidah am, yaitu yang pertama apabila lafadz am itu punya sebab yang khusus, maka yang dilihat itu keumuman lafadznya. Jadi bentuk lafadznya kan umum gitu anak-anak. Mungkin ada sebab yang melatar belakanginya, tapi yang dilihat itu jangan sebab khususnya, tapi lafadz umumnya tadi. Misalnya ada sahabat itu yang menanyakan ketika di laut airnya persediaan terbatas, bolehkah berwudu dengan air laut begitu? Maka jawaban Rasulullah bahwa air laut itu adalah suci. Nah, maka yang dipakai adalah huwa tahuru ma'uhu. Nah, itu jadi keumuman lafadz itu, bukan yang diterapkan itu kekhususan sebabnya tadi karena tidak ada air. Jadi ada air atau tidak ada air, yang diterapkan adalah keumuman lafadznya tadi. Ya, tidak pada sebab yang melatar belakanginya. Kemudian yang kedua, khitab khusus pada seseorang dari seluruh umat itu menunjukkan makna umum, kecuali kalau ada keterangan yang menunjukkan khusus untuk orang itu. Jadi kalau khitab itu menggunakan misalnya ka gitu ya, satu orang dari seluruh umat manusia, itu kalau ka-nya itu tidak dimaksudkan pada orang itu saja, maka ya berarti walaupun yang diajak bicara itu kamu gitu, satu orang, tapi maknanya tetap umum gitu. Qad ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Sungguh aku telah menikahkan engkau dengan mahar Al-Qur'an. Ya, itu jadi sahabat tadi yang dinikahkan itu dinikahkan dengan mahar Al-Qur'an boleh juga untuk orang yang lain selain orang itu. Karena K-nya itu tidak ada keterangan yang menunjukkan khusus untuk orang tersebut saja. Kemudian yang kaidah berikutnya menyebut sebagian satuan lafadz am tidak berarti mentakhsiskannya. Ya, jadi misalnya wa idza sa'altumuhunna mata'am fas'aluhunna min wara'i hijab dzalika atharu liqulubikum wa qulubihin. Nah, itu jadi yang dimaksud di dalam ayat ini sebenarnya adalah sahabat-sahabat itu tidak boleh meminta sesuatu keperluan pada istri Rasulullah kecuali dari balik tabir gitu, dari hijab gitu ya. Karena dengan hijab itu bisa melindungi lebih mensucikan hati para sahabat itu maupun hati istri-istri Rasulullah. Nah, itu ketika menyebut sebagian, sedangkan lafadz yang ditulis di dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 53 itu lafadznya umum, maka itu berarti tidak mengkhususkan hanya untuk istri Rasulullah hijab itu, tapi untuk seluruh umat Islam yang muslimah. Begitu boleh ketika ingin membersihkan hatinya, maka ayat ini berlaku untuk semuanya, tidak dikhususkan. Kemudian lafadz am sesudah ditaksis tetap menjadi hujjah. Jadi kalau lafadz am itu kalau sudah dikhususkan tetap menjadi hujjah bagi satuan-satuan yang masih tertinggal di dalamnya. Misalnya Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Nah, di situ Allah menyampaikan bahwa siapa yang mengharamkan perhiasan yang sudah dihalalkan oleh Allah gitu ya, yang sudah dikeluarkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang itu halal. Di dalam hadis disebutkan kalau laki-laki itu tidak boleh memakai perhiasan dari emas dan juga tidak boleh memakai kain sutra. Maka selain yang dua yang dilarang di hadis itu, berarti masih ada yang lain yang halal lainnya gitu. Jadi satuan-satuan yang masih tertinggal di dalam
pakaian yang bagus tadi ya, itu masih dibolehkan. Nah, pakai wool dan sebagainya gitu ya. Nah, atau pakaian yang bagus-bagus gitu, atau perhiasan pakai perak itu masih tetap boleh gitu. Jadi kalau sudah ditahsis, yang satuan-satuan yang tidak tertahsis itu masih bermakna sama dengan keumuman ayatnya. Kemudian yang berikutnya, mengamalkan dalil am sebelum menyelidiki ada enggak yang menahsis atau mengkhususkan, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus meneliti dulu apakah ayat itu ada pentahsisnya atau tidak gitu. Kemudian lafadz khos. Lafadz khos itu bentuknya yang pertama menggunakan bentuk mutlak. Misalnya azani atau wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, jadi mi'ata jaldah itu kan khusus. Jadi sudah ditentukan banyaknya cambukan itu 100 kali cambukan. Nah, itu kan berarti khusus maknanya. Nah, tapi bentuknya itu bentuk umum mutlak. Tadi kan kalimat lafadz umum itu tadi menggunakan bentuk idhofah ya. Gitu. Jadi atau bentuknya mi'ata jaldatin. Jadi ada yang kedua itu di tanwin kasroh gitu ya, kasrotain. Nah, kemudian yang berikutnya lafadz khos yang muqayyad gitu. Itu dikaitkan dengan keumuman lafadz yang lain gitu ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Nah, jadi yang diharamkan adalah bangkai dan juga darah. Di ayat yang lain itu disebutkan darah yang dimaksud adalah damam masfuha ya. Jadi darah yang mengalir gitu. Jadi bukan darah yang berupa hati, jantung, paru, tapi yang mengalir, yang ketika disembeli itu memancar darahnya. Nah, itu tidak boleh dimakan. Itu ya, misalnya saren itu ya. Nah, itu jadi ini lafadz khosnya tadi damam masfuha itu sebagai muqayyad, membatasi keumuman dari lafadz hurrimat alaikumul maitatu waddamu ya. Jadi dam atau darah yang dimaksud itu tidak lain adalah yang dijelaskan di ayat yang lainnya, yaitu darah yang memancar. Kemudian bentuk khos yang lain menggunakan bentuk amr ya gitu. Jadi ketika ada misalnya contoh wasariqatu faqta'u aydiyahuma ya, pakai bentuk faqta'u suruhan, potonglah. Yang dipotong bukan keseluruhannya, dikhususkan, yaitu faqta'u aydiyahuma, tangannya. Nah, itu maka menunjukkan artinya wajib kalau ada perintah semacam itu gitu ya. Kemudian lafadz khos dalam bentuk nahi. Nah, jadi bentuk khos yang lain itu pakai bentuk nahi gitu. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min gitu ya. Jadi tidak boleh menikahi perempuan-perempuan musyrik ya, kecuali kalau sudah beriman. Jadi pengkhususan kecuali hingga dia itu mau beriman gitu ya. Nah, itu juga bentuk-bentuk khos yang diawali dengan nahi itu. Jadi ada pengecualian dari yang awalnya adalah berupa larangan. Kemudian lafadz khos dalam bentuk berita. Misalnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi salasata quru itu 3 kali masa suci itu membatasi masa idah yang dimaksud dari perempuan yang ditalak. Jadi masa idahnya itu sudah ditentukan. Jadi kalimatnya berita menggunakan mudhari biasa gitu ya. Nah, kemudian ada pembatasan mengenai jumlah masa idahnya, yaitu 3 kali ya. Jadi ketika menetapkan satuan tertentu itu termasuk lafadz khos ya. Kaidah khos ya, kaidah khos itu yang pertama, lafadz khos itu bisa membatasi lafadz am kalau sebabnya sama, hukumnya juga sama. Jadi kalau antara sebab dan hukum itu dua-duanya sama, maka keumuman lafadz itu dibatasi oleh
dalil lain yang telah membatasi maknanya. Misalnya tadi tentang darah, Allah melarang atau mengharamkan darah di ayat ini Al-Maidah ayat 3. Sedangkan di Al-An'am 145 disebutkan yang dimaksud darah itu adalah darah yang mengalir. Maka keumuman lafadz di Al-Maidah ayat 3 tadi yang dimaksud tidak lain adalah yang tercantum di dalam Al-An'am ayat 145. Ya, jadi maksudnya bukan darah secara umum, tapi darah yang sudah dibatasi, yaitu darah yang memancar. Jadi jantung, paru, atau hati itu tidak termasuk di dalam yang dilarang gitu ya. Kemudian yang berikutnya kebalikannya, lafadz khos itu tidak bisa membatasi keumuman lafadz pada dua hal, yaitu yang pertama ketika ada dua dalil yang sebabnya itu sama tetapi hukumnya berbeda. Contohnya sebabnya sama mengenai toharoh tapi hukumnya berbeda, yang satu mengenai wudu, yang satunya mengenai tayamum. Yang wudu itu ayatnya membasuh ya, yang dibasuh muka dan tangan, sedangkan pada tayamum diusap yaitu muka dan tangan. Maka ini tidak bisa menggabungkan ini. Jadi dua-duanya harus diamalkan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi yang membasuh ya tetap dibasuh, yang mengusap ya tetap diusap begitu. Nah, kemudian dua dalil yang hukumnya itu sama tapi sebabnya berbeda. Jadi hukumnya itu sama, hukum membayar kafarat. Sebabnya itu sebab kafaratnya beda-beda. Yang pertama kafarat sebab membunuh. Di An-Nisa itu disebutkan kafaratnya adalah memerdekakan budak yang beriman. Sedangkan pada zihar itu disebutkan memerdekakan budak saja. Maka di sini tidak bisa yang budak yang beriman itu membatasi keumuman lafadz budak saja. Jadi ini diamalkan sendiri-sendiri gitu. Jadi lafadz khos pada budak beriman. Jadi kan budak itu artinya umum ya, kata yang umum. Sedangkan kalau sudah dibatasi menjadi budak beriman, itu ketika hukumnya sama tapi sebabnya beda, ya, membayar kafarat tapi sebabnya beda-beda tadi ya, maka ini yang seperti ini tidak bisa yang khos membatasi yang am. Jadi khos bisa membatasi yang am itu hanya pada ketika sebab dan hukumnya itu sama. Yaitu contohnya tadi darah, dilarang makan darah. Nah, di ayat yang satu itu umum, di ayat yang lain itu dibatasi, yaitu darah yang memancar. Nah, maka ini saling berkaitan gitu ya. Nah, kemudian takhsis dan mukhasis. Takhsis itu artinya mengkhususkan lafadz yang umum. Jadi lafadznya umum, kemudian dibatasi, dikhususkan. Nah, artinya adalah mengkhususkan hukum sebagian dari lafadz yang umum dengan menggunakan mukhasis atau dalil yang mengkhususkannya. Dan takhsis itu berkaitan dengan mukhasis berarti, yaitu dengan dalilnya. Bisa kita membatasi lafadz yang bersifat umum itu kalau ada dalilnya gitu ya. Nah, maka mukhasis itu artinya adalah dalil yang membatasi keumuman lafadz. Di sini ada dua macam, ada yang mutasil, yaitu yang jadi satu ayat, tidak berdiri sendiri antara lafadz am dan khosnya. Dan juga yang kedua adalah munfasil, yaitu ketika berdiri sendiri atau terpisah, yang satu di ayat mana, yang satu di ayat yang lainnya gitu ya, antara ayat dengan hadis dan lain sebagainya. Jadi ketika tidak di satu dalil yang sama. Nah, kalau yang tidak bisa berdiri sendiri atau mutasil itu nyambung. Nah, itu misalnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kan keumuman an-nas tadi kan bentuk am ya. Jadi jamak yang menggunakan ma'rifah dengan al. Nah, maka semua manusia, maksudnya kalau yang sudah balik dan berakal itu punya kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Tapi kemudian dibatasi dengan dalil yang di dalam ayat itu sendiri, man istata'a ilaihi sabila gitu. Jadi bagi siapa yang mampu atau sanggup melakukan perjalanan kepadanya gitu ya. Kemudian yang contoh pembagian mukhasis yang kedua, yaitu yang berdiri sendiri atau terpisah.
di ayat yang lain atau antara ayat dengan hadis gitu ya. Nah, itu contohnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah sudah mewasiatkan kepada kita bahwa bagian anak laki-laki itu 2 kalinya bagian anak perempuan. Jadi lidzakari. Jadi pakai bentuk yaitu menggunakan idhofah al gitu. Menggunakan ma'rifah al gitu ya. Nah, maka di sini berarti setiap anak laki-laki gitu ya, bagiannya 2 kalinya anak perempuan. Tapi di hadis disebutkan al-qatilu la yarisu. Nah, kalau anaknya itu sudah melakukan pembunuhan kepada pewarisnya ya, untuk mendapatkan warisan orang tuanya, malah orang tuanya dibunuh, maka disebutkan di dalam hadis ini dibatasi, dikecualikan gitu ya. Bagi orang yang membunuh pewaris, maka dia tidak berhak sedikit pun atas warisannya. Nah, itu jadi itu pembahasan tentang mukhasis, yaitu mutasil kalau jadi 1 ayat, munfasil itu kalau terpisah antara am dan khosnya. Itu anak-anakku mengenai am dan khos serta takhsis dan mukhasis. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan menerapkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.